Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Insana, kelas 4C, salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk kali ini, saya akan memaparkan materi yang kedua yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Untuk lebih lanjutnya, kita simak videonya. Analisis kebijakan publik. A. Legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan. Pengertian legitimasi. Legitimasi berasal dari kata legitimasi atau memberi kuasa dan kewenangan atau otorisasi pada dasar bekerjanya sistem politik. Proses penyusunan perencanaan usul untuk memecahkan problema-problema yang tumbuh di masyarakat. Selain itu, legitimasi juga berasal dari kata legitimation, yang berarti suatu proses spesifik di mana program-program pemerintah diotoritasikan atau diabsahkan. B. Proses legitimasi. Ada beberapa tipe yang umum digunakan pemerintah dalam legitimasi suatu kebijakan, yaitu yang pertama, legitimasi oleh kelembagaan legislatif sebagai perwujudan dan rakyat sebagai perwujudan dari rakyat sebagai pemegang legitimasi dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, peraturan dan prosedur administrasi dengan memberlakukan peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, lembaga peradilan dan maksud untuk melindungi warga negara yang berupa ketetapan hukum. Yang keempat, legitimasi oleh masyarakat dengan melalui proses secara langsung seperti referendum. Permasalahan legitimasi. Yang pertama, terdapat resistensi dari ex-aktor kebijakan yang tidak menjadi aktor lagi. Yang kedua, resistensi dari kelompok konservatif terhadap kebijakan yang baru saja dirumuskan. Yang ketiga, sebagai akibat dari adanya resistensi kelompok konservatif dan ex-aktor, kebijakan yang tidak lagi menjadi aktor, terbawa serta para pengikutnya. Yang keempat, terdapat resistensi dari kelompok yang punya misi, persepsi, dan kepentingan yang berbeda dengan para perumus dan legitimator kebijakan. Proses komunikasi. Pengertian komunikasi. Secara bahasa, kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin communis, yang berarti sama. Communication atau communicare, yang berarti membuat sama atau to make common. Serta istilah komunikasi adalah suatu proses yang dalam proses itu partisipan bertukar tanda-tanda informasi dalam suatu waktu. Tanda-tanda informasi tersebut dapat saja bersifat verbal, nonverbal, dan paralinguistik. Komunikasi kebijakan pendidikan adalah sosialisasi atas rumusan-rumusan kebijakan pendidikan yang sudah dilegitimasikan. Sebagai komunikatornya adalah para aktor perumusan kebijakan pendidikan. Sedangkan komunikasinya adalah para pelaksana
kebijakan pendidikan beserta dengan perangkat-perangkat dan masyarakat pada umumnya. Fungsi komunikasi. Yang pertama, komunikasi dengan para pembuat keputusan. Ini bertujuan untuk menyampaikan usul alternatif kebijakan kepada para pembuat keputusan, sekaligus meyakinkan mereka bahwa kebijakan tersebut cukup realistis. Yang kedua, komunikasi dengan para perancang dan pengelola dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi dengan pihak-pihak tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan mereka bahwa alternatif kebijakan ini sudah diuji apakah realistis atau tidak. Yang ketiga, komunikasi dengan para pelaksana kebijakan diperlukan agar pihak-pihak yang melaksanakan setiap suatu kegiatan di lapangan mengetahui tujuan utama dari yang mereka lakukan. Yang keempat, komunikasi dengan masyarakat juga mutlak diperlakukan dengan dasar pemikiran bahwa para pemimpin bangsa yang sekaligus merupakan pembuat keputusan adalah para pelaksana dari aspirasi masyarakat yang luas. Model komunikasi kebijakan pendidikan. A. Satu arah, komunikasi aksi. Model komunikasi satu arah ini umumnya berasal dari arah atas menuju ke bawah. Model komunikasi kebijakan demikian lazim dikenal dengan top-down. B. Model komunikasi dua arah, komunikasi interaksi. Model ini mempunyai aliran dua arah sekaligus, ialah aliran dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. C. Model komunikasi multiarah, komunikasi transaksi. Model komunikasi ini mempunyai aliran yang multiarah, aliran pesan, tidak saja dari sumber pesan ke penerima atau dari penerima ke sumber pesan. Menurut model komunikasi transaksi, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan khalayak sasarannya sama-sama aktif dalam proses komunikasi. Dengan demikian, pesan-pesan tersebut dapat dipahami oleh mereka. Permasalahan komunikasi bersumber dari komunikasinya. Yang pertama, heterogennya komunikan. Heterogenitas komunikan ini bisa dalam hal tingkatan pendidikan, ragam etnik, kepercayaan, dan agamanya. Dalam ragam simbol-simbol yang dipakai dalam kehidupannya. Yang kedua, adanya pengetahuan sebelumnya dari pihak komunikan yang berbeda sama sekali dengan pesan-pesan kebijakan yang baru saja ia terima. Contoh kasus komunikasi kebijakan pendidikan. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI, atau bentuk lainnya yang sederajat, serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS, atau berbentuk lain yang sederajatnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun sudah berjalan dengan baik. Itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di materi ketiga yang berjudul Penelitian Kebijakan Pendidikan. Saya Nurinsana, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.